Segala yang kau kira kau pahami tentang legenda purba, mungkin semuanya keliru. Kita sering membayangkan kisah-kisah agung peradaban manusia sebagai dongeng masa lalu yang belum terlalu jauh. Perjalanan Odysseus, keperkasaan Raja Arthur, atau kisah-kisah yang penuh keajaiban dalam kitab suci. Seolah semua itu tumbuh dari zaman yang bisa kita sentuh dengan ingatan. Namun, bagaimana jika ternyata cerita paling dalam, paling mengguncang nurani umat manusia, telah ditulis jauh sebelum Yunani menaklukkan laut, sebelum Romawi membangun kekaisaran megah, bahkan sebelum naskah suci pertama kali diukir di perkamen? Inilah kisah Gilgamesh, puisi epik tertua yang diketahui umat manusia. Namun ia bukan sekadar catatan penaklukan atau ekspedisi luar biasa. Di dalamnya tersimpan perenungan masa lalu tentang kefanaan, tentang duka yang melumpuhkan, dan tentang kerinduan manusia yang tak terbatas pada kehidupan abadi. Gilgamesh, Raja Uruk yang termasyhur, 2/3 darah suci dewa, 1/3 manusia fana. Kekuatannya luar batas, namun musuh terbesar yang pernah dihadapinya bukan makhluk buas, bukan raja lain, melainkan kecemasan yang tak pernah padam akan maut yang menanti setiap insan. Apa yang hendak diajarkan kisah purba ini pada kita? Ada hikmah tua terukir di lempengan tanah liat, diwariskan ribuan tahun lalu, masih berbisik di balik zaman yang berubah. Hari ini, kita akan meresapi rahasia yang bergetar dari legenda ini, dan mungkin pula menjumpai bagian rahasia diri kita sendiri di dalamnya. Siapkan hati, mari telusuri lintasan masa, mitos dan kedalaman terdalam jiwa manusia. Siapakah Gilgamesh, raja bermahkota cahaya dewa? Bayangkan seorang penguasa yang kekuasaannya demikian tak terkira, sehingga bahkan para penguasa langit merasa perlu turun campur tangan. Sejak awal mula kota didirikan di atas lumpur sungai, ketika raja dianggap bayangan para dewa di dunia, Gilgamesh menaklukkan Uruk, jantung Sumeria, di tanah yang kelak disebut Mesopotamia. Namun meski bertubuh manusia, darah ilahi mengalir dalam dirinya. Tablet kuno mencatat, 2/3 dewa membentuk wujud Gilgamesh, 1/3 sisanya manusia biasa. Sungguh, ia makhluk luar kebiasaan. Ia membangun dinding-dinding raksasa di sekeliling Uruk, menyelubungi kotanya dalam ketangguhan dan keangkuhan. Pencapaian yang kekal, namun memberatkan jiwa rakyatnya. Sebab kekuatan besar selalu menagih korban. Gilgamesh bukan idola rakyat. Ia menjadi bayangan menakutkan, penguasa mutlak yang keserakahannya merenggut segalanya. Tiada yang berani menentangnya. Ia menuntut segalanya, bahkan hak atas malam pengantin yang baru. Akhirnya, rakyat Uruk menyerah. Mereka memohon keadilan dari para penguasa langit. Permintaan mereka didengar. Dari keheningan semesta, lahirlah kekuatan yang setara. Para dewa mencipta lawan, makhluk dari liarnya hutan yang sanggup menyaingi kekuasaan Gilgamesh. Namun sebelum jalinan takdir menautkan keduanya, Gilgamesh masih gelisah, mengincar keberanian abadi, petualangan dan nama yang tak lekang waktu. Ia bertarung melawan hal yang tak kasat mata, kematian itu sendiri. Medan tempur terbesar miliknya belum dimulai. Segalanya berubah dengan munculnya Enkidu. Enkidu, sahabat yang lahir dari alam bebas. Pada mulanya, saat dunia belum dipetakan manusia, sebelum istana dan menara, ada kehidupan liar tanpa aturan. Dari samudra padang dan hutan, itulah datang sosok Enkidu, wujud murni dari alam, tak tersentuh oleh tangan manusia. Ia menjadi satu dengan kijang di padang, minum dari aliran yang tak pernah kering, dan berburu seperti hewan liar lainnya. Raja tidak berarti apa-apa baginya, tak ada tembok yang membatasi langkah, dan dewa baginya adalah nyanyian angin, bukan berhala yang mesti disembah. Namun kebebasannya segera mengusik manusia. Para pemburu Uruk menganggap Enkidu pembawa kekacauan. Ia membebaskan hewan-hewan dari perangkap,
merusak tatanan manusia yang baru ditegakkan. Maka, bagi mereka, Enkidu mesti dijinakan. Lalu Gilgamesh pun mengatur siasat, bukan dengan kekerasan, namun melalui daya tarik yang tak terlawan, kenikmatan. Mereka mengutus Shamhat, perempuan suci dari kuil, yang terlatih membaca hati dan merayu. Tugasnya sederhana, bawa Enkidu ke dunia manusia. 6 hari dan 7 malam lamanya, Shamhat menyertai Enkidu. Lewat sentuhan, kata-kata, dan keintiman yang belum pernah ia kenal, pintu-pintu baru terbuka bagi makhluk liar itu. Ia menemukan kehangatan hubungan, kelembutan peradaban, dan kesadaran baru tentang jati dirinya. Perlahan, jiwa liarnya bersalin rupa. Takdir tak pernah gratis, sebab mencoba kembali, ia menjumpai binatang-binatang yang dulu jadi kawannya kini menjauh. Sungai terasa asing, nisbah rimba berubah. Ia tersesat di batas, bukan lagi seutuhnya binatang, namun juga belum penuh manusia. Maka Shamhat menuntunnya ke Uruk, menuju permintaan takdir yang telah lama menantinya. Kini Enkidu menjejak di jalanan batu, di bawah bayang istana, di tengah bisik rakyat kecil yang memikirkan kemerdekaan. Di sanalah ia mendengar tentang Gilgamesh, raja yang bertindak bak dewa, menekan dengan tangan besi. Enkidu menolak membiarkannya berlalu. Ia sudah diciptakan oleh para dewa dengan satu alasan, melawan tirani, mengingatkan bahwa kekuatan bukanlah milik satu makhluk. Takdir mereka saling terkait, dan pertemuan yang mengguncang Uruk pun akhirnya tiba. Mencari kejayaan, menggapai hutan cedar. Bagi sebagian jiwa, kekuasaan adalah tujuan. Bagi Gilgamesh, ia hanya permulaan untuk pencapaian lebih besar. Dengan Enkidu di sisinya, Gilgamesh menyalakan bara ambisi yang baru. Ia tak lagi mendambakan sekadar wilayah atau harta. Ia menginginkan keabadian, bukan keabadian raga, tapi jejak nama yang tidak pernah pudar oleh waktu. Maka ia memilih petualangan yang belum pernah dicoba manusia sebelumnya. Menembus hutan cedar bukaan dewa, menghadang sang raksasa penjaga hutan, Humbaba. Humbaba bukanlah musuh biasa. Ia kekuatan purba itu sendiri, napasnya bara. Suaranya mengguncang bukit, wibawanya menakutkan siapa saja yang berani datang. Namun bagi Gilgamesh, larangan adalah tantangan. Orang-orang Uruk ketakutan. Penasehat-penasehat tua memohon penguasa mereka mundur. Bahkan Enkidu, yang tumbuh di alam liar, menggigil akan murka dewa, namun ia setia pada sahabatnya. Jika Gilgamesh hendak menantang maut, Enkidu tak ragu menemani. Mereka berdoa sebelum pergi kepada Shamash, dewa matahari. Mereka meminta perlindungan dan keberanian. Dewa itu tergerak oleh tekad dua manusia, menjanjikan bantuan. Bersama sinar mentari, Gilgamesh dan Enkidu meninggalkan Uruk menuju petualangan. Liku perjalanan menanti. Tebing curam, arus deras, dan terik yang membakar tubuh. Namun ketahanan Gilgamesh tidak goyah. Saat hutan mendekat, mimpi-mimpi buruk menghantuinya. Langit diselimuti awan gelap. Binatang liar mengintai dalam bayang. Rasa gentar mengendap di dada, dan Enkidu pun turut resah. Namun mereka enggan berbalik arah. Sesampainya di hadapan lebatnya kanopi hutan cedar, cahaya pun menipis. Aroma tanah yang kuno mengisi paru-paru. Pohon menjulang bak tiang langit. Segala keheningan tertarik ke dalam bisikan hutan, kehidupan kuno yang mengamati mereka. Humbaba telah sadar. Getaran menggoyang bumi, raungan tajam membelah kesunyian. Awal pertempuran besar telah tiba. Gerbang ziarah rohani terbuka. Setiap kemenangan dalam kisah agung selalu dipertukarkan dengan pengorbanan. Ketika manusia mengusik ranah para dewa, balasan datang bukan hanya dalam bentuk luka, tetapi beban jiwa yang abadi. Pertarungan melawan Humbaba menggemparkan bumi.
Dengan cahaya Shamash, Gilgamesh dan Enkidu menaklukkan rintangan mustahil, mengalahkan sang penjaga hutan suci, dan meninggalkan jejak mereka dalam cerita abadi. Mereka kembali sebagai pahlawan. Nama mereka dijunjung, kerajaan berpesta, dan keberanian mereka menjadi legenda. Namun para dewa memperhatikan dalam diam. Mereka tak melupakan keangkuhan dua manusia yang menginjak batas-batas mereka. Hukum ilahi telah dilanggar dan konsekuensinya tak bisa dielakkan. Sebelum hukuman diberlakukan, ujian lain turun dari dewa-dewi. Dari langit muncullah Ishtar, dewi pesona dan perang, sekaligus pembawa godaan dan ancaman. Pesona Gilgamesh membuat sang dewi terpikat. Ia turun, menawarkan tangan, menjanjikan kemakmuran, keamanan, dan kekuasaan duniawi jika Gilgamesh mau menjadi pendampingnya. Namun raja itu menolak pesona surgawi. Ia mencela masa lalu Ishtar, mengingatkan semua bahwa siapapun lelaki yang disentuhnya hancur binasa karenanya. Kemarahan Ishtar membakar langit. Ia naik ke surga, menuntut penghakiman dari Anu sang dewa tertinggi. Jika kau tak menghukum Gilgamesh, aku akan membuat pintu neraka terbuka lebar, membiarkan arwah menyerbu dunia manusia. Tuntutan Ishtar dipenuhi. Dari takhta surgawi dikirimlah banteng surga, makhluk raksasa, lambang azab, penyapu kehidupan. Tanah terbelah, langit kelam, dan dari ngarai bangkit sang banteng penghancur. Setiap langkahnya mengoyak bumi, napasnya membawa bencana dan kelaparan. Dan kini, Gilgamesh serta Enkidu berdiri di hadapan kemurkaan dewa yang nyata. Banjir suci dan rahasia. Kehidupan tak berakhir. Manusia terkadang mampu menantang sesama, bahkan makhluk-makhluk legendaris. Tetapi kematian, ia bukan musuh yang bisa dikalahkan. Setelah membunuh banteng surga, Uruk dilanda kegembiraan, namun para dewa murka. Mereka menentukan satu korban, Enkidu. Hukuman turun perlahan. Enkidu disiksa demam, tubuhnya meredup digerogoti penyakit yang mustahil disembuhkan tabib manapun. Sang pahlawan yang menantang dewa dan monster, kini terbaring lemah di ambang maut. Jiwa dan raganya terguncang. Dalam keputusasaan, ia melemparkan kutukan pada dunia yang telah mengurungnya. Shamhat, Uruk, sang raja, bahkan para dewa sendiri. Namun jelang nafas terakhirnya, kemarahannya berubah menjadi keharuan. Ia memanggil Gilgamesh, mengenang petualangan mereka, menyalami setiap kemenangan, dan gelak tawa yang pernah mereka bagi. Akhirnya, ia menyerah pada kematian yang pasti. Untuk pertama kalinya, Gilgamesh, penguasa yang tak kenal takut, remuk dalam duka. Kengerian menyergapnya. Jika Enkidu, setangguh alam liar, bisa mati, tidakkah kematian pula menantinya? Pikiran itu menghantui tanpa ampun. Ia pun melepas mahkota, meninggalkan segalanya, dan memulai ziarah sunyi, mencari rahasia keabadian. Kelam perjalanan menanti. Gunung-gunung, gurun dan malam-malam dingin dilalui dengan kelelahan dan ketakutan. Tubuhnya menua, jiwanya terkikis, namun langkah terus maju, hingga akhirnya ia bertemu satu manusia yang pernah lolos dari maut, Utnapishtim. Ini adalah makhluk yang meminum amerta kehidupan abadi, manusia yang diselamatkan dari malapetaka tertua. Banjir agung. Gilgamesh memelas, memohon rahasia mengalahkan kematian. Utnapishtim, orang yang menyaksikan bencana kiamat dunia, mengisahkan masa para dewa muak dengan kebisingan manusia dan menenggelamkan bumi lewat banjir dahsyat. Satu dewa berbelas kasih, memberinya kesempatan, menyuruhnya membangun bahtera raksasa, dan menyelamatkan benih semua makhluk.
Setelah hujan deras 7 hari 7 malam, dunia tenggelam. Kapal yang selamat menepi di puncak. Utnapishtim dan istrinya, sebagai balas kasih, diberi keabadian oleh para dewa. Tapi Utnapishtim menjawab, "Gilgamesh, keabadian bukan takdir setiap manusia. Cobalah berjaga 7 hari, 7 malam, barulah kau layak," tantangnya. Gilgamesh mencoba, namun akhirnya tertidur tanpa sadar. Ketika terbangun, Utnapishtim mengajukan bukti kegagalan. 7 roti melambangkan 7 hari berlalu. Putus asa, Gilgamesh siap pulang, tapi istri Utnapishtim, iba pada nestapanya, membisikkan petunjuk terakhir. Ada tumbuhan di dasar laut yang bisa memulihkan masa muda. Menggenggam harapan terakhir, Gilgamesh menyelam ke kedalaman dan berhasil memetik tanaman kehidupan. Namun di perjalanan pulang, sewaktu tertidur di tepian sungai, seekor ular mendahuluinya, menyantap tanaman itu, lalu berganti kulit, simbol keabadian yang menjauh. Gilgamesh hanya dapat menyaksikan akhir harapannya. Saat itu pula, terpahami baginya, keabadian bukan anugerah manusia. Satu-satunya warisan yang abadi adalah kisah, nama, jejak yang ditinggalkan bagi yang hidup. Pelajaran pamungkas, keabadian sang rasa. Seorang penguasa boleh membangun tembok menembus awan. Seorang pahlawan bisa menorehkan kisah gemilang dalam ingatan manusia. Namun pada akhirnya, seluruh umat manusia bertemu dengan garis penutup yang sama. Gilgamesh kembali ke Uruk, tak lagi sebagai dewa penakluk, tapi sebagai manusia yang memahami tempatnya di pelataran waktu dan hilir kehidupan. Ia menatap tembok-tembok tinggi yang pernah ia dirikan sendiri, kokoh melindungi rakyat, dan sejarahnya yang kini ia pahami bukan sekadar tanda kuasa. Di balik batu, pasar, dan gema suara orang-orang, Gilgamesh menemukan artinya keberadaan yang sejati. Bukan dalam tubuh kekal, namun dalam ingatan yang diwariskan. Dulu ia takut kematian akan menghapuskan segalanya, membayangkan abadi sebagai satu-satunya jalan agar tak dilupakan. Kini ia sadar, kehidupan abadi bukan milik raga, melainkan milik jiwa yang hidup di dalam cerita, dalam memori, dalam kisah yang diwariskan antar generasi. Gilgamesh akhirnya mencapai tujuannya. Selama Uruk masih tegak berdiri, selama namanya tak pudar, selama kisah ini terus dikenang dan disampaikan, Gilgamesh hidup tak pernah sirna. Ia menerima misteri akhir. Bukan maut yang ia kalahkan, melainkan waktu dan keterbatasan dirinya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Epik Gilgamesh bukan sekadar dongeng kuno. Ia adalah suara pertama umat manusia, ekspresi pencarian, kehilangan dengan pengharapan, dan makna yang ingin kita jejaki. Setelah ribuan tahun, namanya tetap disebut, kisahnya tetap menyalakan nyala. Pencariannya adalah cermin dalam perjalanan hati manusia, dan disitulah letak keabadian sejati. Terima kasih telah ikut menyelami kisah ini. Jika kau merasa perjalanan ini menyentuh pikiran dan nurani, tinggalkan jejakmu, tuliskan tanggapanmu, bagikan kisah ini, dan bergabunglah dengan perjalanan batin kita berikutnya. Sampai jumpa dalam pelayaran berikutnya ke samudra kebijaksanaan masa silam.